Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Tri Agustin dengan NIM akhir 001 kelas C. Saya akan mempresentasikan mengenai asas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Apa itu lex specialis derogat legi generalis? Sebelum kita membahas mengenai asas lex specialis derogat legi generalis, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mengingat kembali materi yang lalu, ilmu perundang-undangan. Kita akan backstory tentang ilmu perundang-undangan terlebih dahulu ya. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal adanya hierarki. Yang mana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang yang menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 yang kita tahu bahwa UUD adalah undang-undang tertinggi di Indonesia. Yang kedua ada Ketetapan Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah. Yang kelima ada Peraturan Presiden. Yang keenam ada Peraturan Provinsi. Yang ketujuh ada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Ya, dalam hierarki peraturan perundang-undangan terdapat beberapa prinsip, yakni ada 4 prinsip. Yang pertama ada lex superior derogat legi inferior, yang artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi nih. Yang mana asas ini berlaku pada dua peraturan, di mana hierarki yang tidak sederajat atau tidak dalam kedudukan yang sama dan saling bertentangan. Contohnya dari asas ini tuh perda atau peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi. Contohnya kayak perda yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan dari presiden, itu tidak boleh. Yang kedua ada lex specialis derogat lex generalis yang akan kita bahas. Peraturan ini artinya yakni peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum, yang mana asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tuh sederajat atau sama. Contohnya dari asas ini mengenai pidana pokok dengan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana. Yang ketiga ada lex posterior derogat legi superior, di mana peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini berlaku pada saat ada dua peraturan hierarki nih yang sederajat ataupun sama dengan tujuannya sama-sama mencegah ketidakpastian hukum. Contohnya ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencabut keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan tentang pengadilan anak. Sehingga sejak berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan menggunakan proses sesuai dengan ketentuan UU SPPA yang baru, bukan lagi yang lama. Dan yang terakhir ada peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi. Dari keempat prinsip tersebut, fungsinya terhadap hierarki perundang-undangan adalah sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena untuk menentukan norma-norma mana yang harus diutamakan atau diberlakukan apabila terdapat norma yang saling bertentangan. Kurang lebih seperti itu. Nah,
Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu adalah asas lex specialis derogat lex generalis. Apa sih kegunaan lex specialis derogat lex generalis ini dalam peradilan hukum pidana? Kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak sekali norma. Banyak sekali aturan hukum pidana yang mana dapat menimbulkan konflik antara aturan yang satu dengan aturan yang lain, antara peraturan yang umum dengan peraturan yang khusus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa fungsi dari ketiga atau keempat asas tersebut untuk menentukan norma mana nih yang harus diutamakan atau yang harus digunakan terlebih dahulu terhadap norma hukum agar tidak saling bertentangan satu sama lain antara norma yang satu dengan norma yang lain. Nah, asas lex specialis derogat lex generalis ini dapat diartikan aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum seperti yang saya katakan tadi, bahwa asas ini dipakai untuk mengatasi konflik antara undang-undang yang substansinya lebih luas berhadapan dengan undang-undang yang substansinya lebih sempit nih. Kita mengetahui bahwa ada peraturan di Indonesia yang diberlakukan secara umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana substansi dari dua peraturan tersebut kan lebih luas nih substansinya. Sedangkan ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai peradilan anak nih, yang kita tahu bahwa peraturan peradilan anak ini substansinya pengaturannya lebih kecil, tidak seluas Kitab Undang-Undang Pidana ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, asas lex specialis derogat lex generalis ini merupakan sebuah asas hukum di mana peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Hal tersebut dikemukakan atau sependapat dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Jimmy Hasidik, yang menjelaskan bahwa asas ini norma hukum yang bersifat khusus dapat mengabaikan norma hukum yang bersifat umum nih. Lex specialis derogat lex generalis dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik norma yang terjadi. Asas ini dikatakan cukup penting bagi penegak hukum karena untuk menerapkan aturan yang paling tepat dalam penyelesaian konflik antara sesama peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang kadang sifatnya khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan ketentuan hukum yang bersifat umum. Contohnya tuh kayak Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mereka berbeda, tapi sama-sama dalam ruang lingkup hukum keperdataan. Nah, asas lex specialis derogat lex generalis tidak dikenal oleh praktisi hukum saja, namun dikenal juga dan berlaku dalam penegakan hukum pidana untuk kepastian hukum, untuk mencari kepastian hukumnya nih. Asas lex specialis derogat lex generalis merupakan salah satu asas prevensi dalam ilmu hukum yang menunjuk hukum mana yang harus didahulukan nih dalam suatu peristiwa terkait atau beberapa peraturan. Menurut hukum pidana, asas lex specialis derogat lex generalis ini memiliki dua sifat, yaitu suatu aturan khusus bersifat logis dan aturan khusus yang bersifat sistematis atau yuridis, dan dijadikan pedoman dalam penerapan prinsip asas lex specialis derogat lex general menurut Bagirmanan, yakni yang pertama, ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali aturan khusus dalam aturan hukum
khusus tersebut. Yang kedua ada ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex generalis, yang mana antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Yang ketiga, ada ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan lex generalis. Misalnya tadi yang saya katakan, undang-undang dagang atau kitab undang-undang hukum dagang merupakan lex specialis nih dari kitab undang-undang hukum perdata, berada dalam yang mana sama-sama berada dalam ruang lingkup yang sama atau ruang lingkup keperdataan. Diartikan juga bahwa asas ini atau asas lex specialis lex generalis ini aturan yang bersifat umum bukan hanya sebagai milik validity, sebagai hukum yang telah ada, aturan yang bersifat khusus, tetapi aturan yang sifatnya khusus merupakan suatu hukum yang valid, yang memiliki kekuatan berikat untuk diterapkan kepada peristiwa yang konkret gitu. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang harus didahulukan atau yang harus diterapkan itu yang secara khusus atau aturan pidana yang khusus tadi. Kurang lebih seperti itu. Dan aturan hukum yang berisikan asas lex specialis derogat legi generalis dimasukkan dalam kategori rule of recognition. Asas lex specialis derogat legi generalis mengatur aturan hukum yang dapat diakui sebagai salah satu aturan yang diberlakukan merupakan asas secondary rules. Sifatnya bukan hanya untuk mengatur primary rules, tapi melibatkan batasan kegunaan wewenang aparat di dalamnya. Asas ini merupakan asas hukum yang bertugas memberikan application policy dan bertugas mengatur kewenangannya. Dalam artiannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan nih tentang hukum, melainkan terlibat dalam game rules dalam menerapkan asas lex specialis derogat lege generalis. Aturan hukum yang terkandung dalam asas ini bukan hanya berlaku di dalam menyikapi suatu perbuatan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana saja, namun yang harus diutamakan terhadap aturan pidana yang ada di dalam undang-undang di luar dari KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana tadi. Sepanjang tidak diatur berbalik, asas ini dapat diberlakukan kepada sesama undang-undang di luar KUHP yang diatur dalam pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan ini diberlakukan bagi semua peraturan atau perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain diancam pidana tersebut kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari asas lex specialis derogat lex generalis tadi. Lex specialis lex generalis ini dalam hukum acara pidana ada contohnya, akan lebih memudahkan memahami tentang asas ini. Contoh dari asas lex specialis derogat lex generalis dalam hukum acara pidana, ada salah satu kasus penerapan dari lex specialis lex generalis ini, yakni kasus tentang pencurian handphone kepada anak yang berusia di bawah umur atau dikatakan belum cakap hukum. Misalnya anak yang berumur 15 tahun. Yang kita tahu dalam Undang-Undang Hukum Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun.
tetapi dia belum berumur 18 tahun atau belum dikatakan dewasa lah, yang diduga melakukan tindak pidana. Pencurian sendiri merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 476 sampai 481 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tergantung cara pencurian yang anak itu lakukan. Misal katakanlah anak ini mencuri pencurian biasa dan dikenakan pasal 476 yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil barang suatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda kategori 5 paling banyak 500 juta rupiah. Itu ketentuan dalam hukum pidana atau kita biasa sebut KUHP. Nah, dalam kasus ini anak tersebut dikenakan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak karena masih berusia 15 tahun tadi. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dikatakan sebagai lex spesialisnya atau aturan yang khusus yang akan digunakan dan diterapkan untuk menangani kasus tersebut. Dan dalam kasus ini akan menyampingkan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara umum atau biasa dikatakan dia sebagai lex generalisnya atau peraturan yang umum. Contohnya seperti itu. Jadi, dalam proses penyelidikan dan penuntutan pidana serta persidangan anak tersebut wajib melakukan tindakan diversi atau sesuai dengan UU Undang-Undang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi mulai dari peradilannya, mulai dari hukum acaranya tidak akan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tapi menggunakan UU SPPA atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi dalam kasus ini akan melakukan tindak pidana diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilaksanakan dalam pidana diancam dengan hukuman penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak diversi sendiri dan berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali dari anak, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan lembaga LPKS paling lama 3 bulan, dan itu mungkin akan dijatuhkan kepada anaknya atau hukuman dikatakan sebagai hukuman kepada anak tersebut. Kalau kita biasanya melihat atau menggunakan kitab undang-undang hukum pidana secara umum, mungkin akan didenda, akan dipenjara paling lama 5 tahun tadi. Tapi karena pelaku atau yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah anak, maka sebutannya bukan sebagai terdakwa lagi, tapi sebagai ABH atau anak berhadapan dengan hukum. Jadi hukuman yang diberikan atau yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukan lagi hukuman penjara, akan tetapi melakukan penyaluran LPKS tadi gitu kepada anaknya, dan kurang lebih seperti itu. Dan presentasi ini saya mendapatkan referensi dari beberapa jurnal dan artikel. Salah satunya ada penerapan asas lex specialis lex generalis dalam tindak pidana perdagangan orang oleh Mucikari.
dan asas lex superior, lex specialis, lex posterior, pemaknaan, problematika, dan penggunaan dalam penalaran argumentasi, dan serta perluasan makna asas spesialis derogat lex generalis. Itu yang referensi saya gunakan untuk bahan sebagai tambahan dalam presentasi ini. Itulah presentasi dari saya mengenai prinsip lex specialis derogat legi generalis dalam penerapan peradilan pidana di Indonesia. Jika selama presentasi saya ada salah dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.